как бывает, я вновь проиграл сам себя, предавая. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjut untuk pemahar berikutnya, yaitu klien nomor 0169. Yang Mbak Wira ulangi, klien nomor 0169. Di sini ada terawangan sebuah haikal dewa. Sebelum melakukan terawangan, Mbak Wira tidak bosan-bosan untuk menyampaikan bahwa Mbak Wira tidak tahu ini haikal dewa belinya di mana, harganya berapa, ataupun praktisi yang membuatnya siapa. Itu Mbak Wira tidak tahu, juga tidak mencari tahu, juga tidak ingin tahu. Kenapa? Supaya hasil terawangan tetap objektif, tanpa rasa sungkan, tanpa rasa segan akibat Mbak Wira tahu siapa pembuatnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apapun hasil pembacaannya, entah itu indah didengar ataupun tidak, itu adalah sudah murni hasil pembacaan tanpa ada unsur ingin menjatuhkan siapapun. Kenapa? Karena tahu Mbak Wira tidak jualan haikal dewa. Jadi tidak ada unsur menjelek-jelekkan siapapun karena ingin menjatuhkan produk orang, gitu ya. Karena unsur persaingan usaha itu tidak ada. Kenapa? Karena Mbak Wira tidak jualan haikal dewa. Kapan hari juga ada yang tanya, "Mbah, ini tembang liriknya beli di mana, Mbah? Saya berminat, Mbah. Saya butuh buat ini cewek, Mbah." Nah, ini berarti orang ini nggak denger, berarti ya nggak nyimak videonya, berarti cuma dibaca judulnya doang. Ya, bahwa Mbak Wira itu nggak jualan, mau itu tembang liring, haikal dewa, batu ake, keris, itu Mbak Wira nggak jual. Jadi Mbak Wira hanya melakukan jasa terawangan saja. Jadi mau itu indah didengar, mau itu tidak indah didengar, semuanya adalah murni hasil pembacaan. Bendanya ini dari mana aja Mbak Wira nggak tahu kok. Nah, gitu ya. Jadi kalau komentar tolong dengarkan dulu isi videonya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang komentar, "Mbah, kasihan banget, Mbah, orang beli azimat ternyata kosong." Ya, kalau bicara kasihan ya kasihan. Tapi di sini Mbak Wira sebagai praktisi yang dibayar untuk melakukan pengecekan, ya Mbak Wira harus melakukan pengecekan itu dengan jujur, dengan apa adanya. Kalau kosong ya Mbak Wira bilang kosong. Kenapa demikian? Karena Mbak Wira dibayar untuk itu. Kecuali Mbak Wira dibayar untuk mengatakan sesuatu yang indah-indah di telinga Anda, itu baru Mbak Wira akan bohong. Tapi kan enggak, Anda kan membayar Mbak Wira untuk tahu, "Mbah, benda saya ini isinya apa?" Kan pengen tahu. Ya maka Mbak Wira melakukan pembacaan ya apa adanya. Kalau kosong masa Mbak Wira harus bohong isinya Dewa Zeus? Kan gitu, nggak ada untungnya buat Mbak Wira berbohong. Ya, adanya baik ya Mbak Wira bilang baik, adanya baik Mbak Wira bilang jelek, ya buat apa? Mbak Wira juga nggak jualan tembang liring, nggak jualan haikal dewa, buat apa? Kan gitu. Adanya jelek Mbak Wira bilang baik juga buat apa? Mbak Wira nggak jualan tembang liring, nggak jualan haikal dewa, nggak jualan keris, gitu loh ya. Jadi ini coba dipahami, coba ditelaah, direnungkan. Oh iyalah, Mbak Wira nggak jualan kok, terus ngapain ngomong harus berbohong? Ya ngomong ya apa adanya, karena tahu Mbak Wira dibayar untuk menyampaikan kebenaran, kan gitu. Jelas ya? Oke, kita kembali. Haikal dewa dari klien 0169 ini Mbak Wira cek dengan beberapa metode ya. Yang pertama yaitu metode vibrasi energi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk melakukan pengecekan energi pada suatu benda bertuah. Kenapa kok energi? Karena benda bertuah itu adanya tuah itu dari vibrasi energinya, adanya tuah itu dari kandungan energi yang terdapat pada benda tersebut. Nah, energi yang ada pada suatu benda bertuah pun ada macam-macam. Ada yang berasal dari energi alam. Jadi alam yang membuatnya terisi energi, alam yang membuatnya mengandung tuah. Jadi tanpa campur tangan manusia.
Biasanya yang demikian itu kemudian kita sebut dengan mustika. Apakah mustika merah delima, mustika buntat lipan, mustika kul buntat, dan seterusnya. Jelas kalau haikal dewa ini bukan alam, ini aja buatan manusia kok, kan gitu. Jadi ini jelas ya, bukan energi alam. Yang kedua yaitu energi manusia. Apa itu? Yaitu energi praktisi yang meritualkan, yang sengaja memang dia memasukkan energi dirinya ke dalam suatu benda untuk merubah sifat benda itu dari yang sebelumnya tidak bertuah menjadi bertuah. Memang dia sengaja agar sifat benda itu berubah. Nah, haikal dewa ini memang ketika Mbah Wira cek mengandung energi dari praktisi yang meritualkan. Energi manusianya ada nih. Sifat dari energi manusia itu adalah mengunci, memberi kuncian, memberi pagaran. Agar apa? Agar khodam yang ada pada benda ini tidak lepas. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai pengingat, perjanjian, kontrak, agar khodam dalam benda ini mau membantu si pemiliknya. Ya. Nah, apakah energi dari manusia itu punya fungsi lain selain sebagai pengikat dan pagar? Mbak Wira rasa tidak. Pagarannya memang cukup kuat. Itulah kenapa kemarin itu tanggal berapa? Tanggal 13 November 2022 Mbak Wira cek agak susah. Itulah kenapa kemudian Mbak Wira injek dengan energi. Oh, ternyata ketika Mbak Wira injek pagarannya agak melunak sehingga Mbak Wira bisa berkomunikasi dengan khodam dalam benda ini. Nah, oh berarti ada khodamnya Mbah? Ada. Kok tahu Mbah dari mana? Dari energinya. Mbah ya, yang ketiga yaitu energi khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan, ya, kemudian diikat dengan perjanjian tertentu agar dia mau membantu manusia yang menjadi pemilik benda bertuah. Ini Mbah Wira rasakan energinya kuat, dingin, menarik. Itu menjadi tanda bahwa dia punya tuah utama dalam hal pengasihan dan sihir pikiran. Sihir pikirannya ini digunakan untuk memperkuat fungsi pengasihannya. Pengasihan itu membuat orang mudah senang, mudah suka kepada si pengguna benda itu. Ya, terlepas ini bendanya dari siapa, belinya di mana, Mbak Wira tidak tahu ya. Tapi dari vibrasi energi Mbak Wira dapat menerjemahkannya seperti itu. Nah, mohon maaf sekedar tanggapan atau pendapat pribadi Mbah Wira bahwa mohon maaf loh ya ini ya, klien 0169 ini awam ya. Nanti bener awam apa enggak silakan Anda yang komentar ya. Apapun komentar Anda akan Mbah Wira screenshot untuk dijadikan testimoni di terawangan YouTube-nya Mbah Wira ya. Jadi awam, Anda belum peka terhadap kehadiran khodam, Anda belum bisa melihat khodam, Anda belum bisa mendengar suara khodam, Anda belum bisa berkomunikasi dengan dia, Anda belum bisa melihat wujudnya. Itulah kenapa Mbak Wira sebut Anda awam. Sebagai orang awam ya, ini ibarat anak kecil pegang motor Ducati, atau ibarat anak baru lulus SD pegang traktor. Sifatnya apa? Belum waktunya, karena apa yang dipegang terlalu besar bagi yang memegang, ilmunya belum nyampe. Itulah kenapa kemudian ada jarak ya, atau gap antara khodam dengan si pemiliknya, karena khodam merasa pemiliknya ini belum begitu layak, kurang layak lah untuk didampingi. Itulah kenapa energinya itu jadi semacam meluap-luap, tidak terkontrol. Nah, kemudian ketika Mbak Wira injek dengan energi, pagarannya itu melunak, sehingga Mbak Wira bisa ketemu dengan khodamnya, ngobrol. Nah, ini ngobrol ini sebenarnya bagian dari wawancara khodam. Harusnya nambah ongkos 150.000, tapi nggak apa-apa. Untuk klien 0169 Mbak Wira kasih gratis ya. Jadi gini, ketika Mbak Wira ketemu sama khodam, kan Mbak Wira perlu bertanya lah, asalmu dari mana ya, tuahmu kira-kira apa, bagaimana perjanjian antara praktis yang beritual dengan dirimu, ada dampak negatif apa enggak bagi pemiliknya, sudah dipakai untuk apa saja, gimana perasaanmu mengikuti pemilikmu yang sekarang. Itu ada komunikasi seperti itu, meskipun tidak selalu Mbak Wira lakukan. Kenapa? Karena tidak semua khodam itu mau diwawancara.
Ya, biasanya wawancara ini memang ada sesi khusus wawancara menanyai kodam, itu ada ongkosnya beda 150.000. Ya, kalau terawangan tidak ada wawancara, tapi nggak apa-apa, ini khusus 0169 ini kayaknya langsung klik gitu, langsung nyambung. Ketika Mbak Wira ketemu sama kodamnya, Mbak Wira ngomong, ada apa toh? Kok energimu itu sepertinya tersembunyi dari diriku? Dijawab sama dia, ya karena memang aku dikunci, kayak semacam ditutup dengan selubung panglimunan supaya tidak mudah untuk diterawang oleh orang. Oke, kalau begitu nggak apa-apa. Lalu bagaimana perasaanmu terhadap orang yang memilikimu? Ya katanya, ya biasa aja, dia belum begitu pinter mengontrolku, sehingga aku pun tidak harus memberikan semuanya secara all in, secara keseluruhan, secara loyalnya itu tidak perlu semuanya. Kenapa? Karena khawatir pemiliknya tidak bisa mengontrol penuh ya kekuatan dari si kodam. Oke, kalau kayak gitu. Lalu kamu mau nggak membantu orang ini? Mau, kenapa enggak? Toh aku memang berada dalam benda ini untuk membantu dirinya. Oke, kalau gitu cobalah menyesuaikan diri, saling menyesuaikan diri. Proses inilah yang disebut dengan penyelarasan. Cobalah agar dirimu itu lebih selaras dengan pemilikmu, sehingga apa yang terjadi, dirimu bisa memberikan manfaat yang positif, manfaat yang baik terhadap tuanmu, sehingga tuanmu itu mendapatkan kebaikan yang lebih banyak dan lebih maksimal lagi. Gimana, kira-kira bersedia nggak? Oke, nggak apa-apa, aku coba, kayak gitu. Jadi ada unsur penyelarasan ulang yang Mbak Wira lakukan melalui komunikasi, melalui negosiasi, dan si kodam itu bersedia. Itulah kenapa kemudian Anda merasakan ya energi itu jadi tenang dan terkendali. Itulah yang disebut dengan selaras. Ciri dari selaras adalah apa? Tidak terasa lagi manifestasinya, tidak nyokrok-nyokrok, tidak panas, tidak nyetrum-nyetrum, tidak kasar. Kenapa? Karena selaras. Ya, kalau Anda seorang teknik, saya ajak membayangkan ada dua kayu yang disambungkan, yang satu kayunya kasar, yang satu kayunya halus, katakan jati dan mahoni, katakan. Ketika disambung pasti nggak selaras, pasti ada gap di antara dua kayu itu. Tapi kalau kemudian sama Pak Tukang itu diamplas, dihaluskan, hingga akhirnya sambungan itu tidak terasa. Itulah yang disebut dengan selaras. Ya, jadi perbedaan manifestasi itu menjadi tidak kelihatan lagi, tidak kentara. Seperti emak-emak yang mau membuat sirup, ketika dia menyediakan satu teko air putih, dituangi sirup marjan warna hijau, ketika sirup itu baru jatuh ke dasar teko kelihatan kental hijau, tapi ketika sudah diaduk menjadi selaras, maka kita sudah tidak bisa membedakan mana air mana sirup. Itulah disebut dengan selaras. Jadi ketika kodam itu sudah selaras dengan manusianya, maka dia jadi nggak bisa dibedakan. Oh, ini kodam, ini manusia. Kenapa? Karena udah energinya udah sama. Bukan menyatu loh ya, energinya udah sama, sefrekuensi. Ya, sehingga menjadi nggak terasa lagi manifestasinya. Udah nggak denyut-denyut, udah nggak getar-getar, udah nggak panas, udah nggak nyetrum seperti pertama kali dimiliki. Sama kayak Anda punya istri. Pengantin baru itu kan nggak selaras, sehingga dipegang itu masih tegangan tinggi, nyetrum ya, tegangannya itu ya, pahanya buka sedikit itu udah langsung naik tensinya karena belum selaras. Beda kalau udah 10 tahun bersama, mau nggak pakai baju juga biasa aja karena udah selaras, udah nggak nyetrum lagi kan gitu. Istri kalau mantan anyar manggil ya gitu, udah deg-degan hatinya. Tapi kalau udah 10 tahun anaknya udah 2 gitu kan, dipanggilnya ya biasa aja, diem aja bapaknya mainan HP. Karena udah selaras, udah menyatu, udah sefrekuensi gitu loh. Kalau pengantin baru nggak cocok dikit marah, karena nggak sefrekuensi. Tapi kalau sudah sefrekuensi, udah apa-apa lempeng aja. Ayah udah nggak cinta ya, kok gini nggak pernah perhatian sama ibu? Ya karena udah selaras, udah nggak nyetrum lagi seperti pengantin baru gitu loh, maksudnya itu seperti itu. Paham ya? Jadi ketika kodam itu sudah selaras dengan pemiliknya, ya dia akan sefrekuensi ya.
Nggak ada hubungannya antara selaras tidak dengan pantangan. Ada yang bertanya, Mbah, kalau sudah selaras pantangannya dilanggar, apa kodamnya tetap pergi? Ya tetap, nggak ada hubungan. Selaras nggak selaras, kok pantangan dilanggar ya pergi. Karena pantangan itu bagian dari perjanjian. Gitu. Mbah, apakah kodam ini menyatu dengan diri saya? Lah kalau kodam itu jin suruh menyatu dengan manusia itu gimana ceritanya? Terus jadi manusia setengah jin gitu. Ini nggak mungkin juga. Nah, jadi bahasanya adalah selaras. Selaras nggak usah dikejar karena dia berjalan otomatis. Dan ketika tanda-tanda selaras itu sudah tiba, maka Anda tidak akan dapat lagi merasakan manifestasi dari azimat berkhodam yang Anda miliki karena udah sefrekuensi gitu. Understand ya? Bisa dipahami ya? Kita kembali. Metode berikutnya yang Mbah Wira gunakan untuk melakukan pengecekan khodam itu adalah metode visualisasi, di mana dengan metode itu Mbak Wira mencari tanda-tanda visual atau tanda-tanda manifestasi atau tanda-tanda kehadiran khodam. Sudah Mbak Wira spill tadi, khodamnya datang. Sosoknya laki-laki berbaju hijau mengkilat seperti warnanya sambar lilin. Ini merupakan jin hutan, white entitas, aman tanpa dampak negatif, energinya sangat positif dan dia sangat baik. Ya, usia khodam kira-kira 2200-an tahun dengan level power sekitar 90. Tapi kalau Anda yang merasakan kira-kira ada di level 86. Karena memang baru segitulah yang bisa Anda capai. Itulah kenapa Mbak Wira bilang Anda awam. Gak apa-apa ya, gak usah tersinggung. Terus dilatih dirinya, terus ditempa dirinya dengan beragam ilmu, dengan beragam wawasan, dengan beragam pengetahuan, sehingga Anda bisa memaksimalkan khodam ini lebih baik lagi. Ibarat ini motor Ducati, kecepatannya sampai 280, karena Anda baru belajar maka baru berani sampai 120 aja, belum berani sampai 180. Ibaratnya seperti itu. Ya nggak apa-apa, terus belajar. Mbah, kalau wujud itu gimana sih Mbah? Penampakan yang Mbah Wira lihat laki-laki berwarna hijau itu gimana sih Mbah? Itu adalah karakter, gambaran dari karakter energi atau simbol gambaran dari karakter energi. Jadi kita tidak bisa memaknai khodam itu secara kaku dan saklek ya. Nggak bisa, oh berarti kalau wujudnya hijau maka ya harus hijau. Orang lain nggak bisa melihat dalam bentuk lain atau dalam wujud lain, nggak bisa. Kenapa? Karena yang namanya khodam itu tidak kaku. Ya, khodam adalah jin yang sudah ditundukkan. Yang namanya jin adalah makhluk ciptaan Tuhan yang terbuat dari nyala api. Dan dia memang punya kelebihan, punya keistimewaan untuk berubah wujud menjadi apapun yang dia kehendaki. Jadi, kalau Mbak Wira bilang penampakan itu berarti bukan wujud secara kaku, bukan wujud secara pakem, melainkan hanyalah gambaran dari karakter energi yang dia miliki. Laki-laki berwarna hijau, laki-laki jenis kelaminnya laki-laki berwarna hijau, hijau sambar lilin, hijau mengkilat, berarti dia punya tuah utama dalam hal pengasihan ya. Hijau mengkilat itu hijau gelap, seperti warna sambar lilin, ada unsur gelapnya, tidak hijau terang. Kalau hijau terang itu hijau daun pupus ya, daun pupus daun muda itu hijau terang. Kalau ini hijau sambar lilin, hijau gelap. Gelap di sini adalah gambaran atau simbol dari tuah sihir pikiran. Sihir pikiran itu mempengaruhi persepsi orang lain atas diri Anda. Jadi Anda tidak akan berubah jadi ganteng, wajahnya tidak berubah secara morfologi, tidak berubah jadi ganteng kayak Leonardo DiCaprio atau Shah Rukh Khan, enggak, atau Salman Khan, enggak. Cuman dalam persepsi orang lain Anda menjadi kelihatan lebih menarik, sehingga mereka dengan sukarela menjadi lebih baik dengan Anda, lebih dekat dengan Anda, betah ngobrol dengan Anda. Itu secara aura. Tentu harus diiringi dengan usaha nyata, harus diiringi dengan usaha lahiriah. Contoh, khodam sudah membuat orang lain mudah nyaman dengan Anda, tapi Anda ditanyain haho, ditanyain gak nyambung, ditanyain banyak marah-marahnya, ya akhirnya orang gak jadi nyaman. Itulah kenapa yang namanya tuah khodam itu butuh usaha lahiriah, butuh usaha nyata sebagai jalan masuknya tuah ya. Tuah pengasihan, Anda belajar communication skill, sehingga ketika orang ngobrol dengan Anda nyaman, nyambung, diajak ngobrol politik oke, diajak ngobrol ekonomi oke, diajak ngobrol kondisi dunia oke, diajak ngobrol tentang resesi oke, diajak ngobrol tentang kesehatan oke, diajak ngobrol tentang isu Presiden Putin oke, orang akan betah nyaman dengan Anda. Itulah kenapa
Ya, kalau Mbak Wira sendiri ya, Mbak Wira itu juga punya kodam-kodam ASEAN, tapi Mbak Wira tetap belajar ya informasi dunia. Itulah kenapa kalau orang ngobrol sama Mbak Wira pasti nggak cukup 2 jam 3 jam, pasti berjam-jam. Kenapa? Karena diajak ngobrol apapun oke gitu. Mau ngobrol masalah politik, paham. Ekonomi, paham. Hankam, paham. Kesehatan, paham. Bisnis, paham. Ekonomi dunia, paham. Itu akhirnya orang betah kalau ngobrol sama. Tanya aja orang-orang yang pernah kopdar ketemu langsung sama, pasti berjam-jam ketika ngobrol sama gitu. Ini aja nerawang sebuah benda aja udah hampir 20 menit belum selesai. Gitu loh ya, paham ya. Jadi itulah yang namanya usaha nyata, ikhtiar lahiriah. Karena kodam itu adalah ikhtiar batiniah. Dia tetap butuh usaha nyata, tetap butuh ikhtiar lahiriah untuk jalan masuknya tuah, kayak gitu. Kita lanjut. Tuahnya udah jalan ya, bagus ya. Kemudian kalau untuk perawatan silahkan Anda ikuti apa kata praktisi yang menjual, karena tentu dia yang paling paham tentang produk yang dia buat ya. Karena tiap praktisi punya ilmunya masing-masing, tiap ilmu punya pakem tata caranya masing-masing. Ada yang mirip dengan Haikal Dewa namanya tembang liring. Mbak Wira punya tembang liring. Perawatannya kalau Mbak Wira lebih suka merabun ya dengan dupa. Kalau Anda ingin merawat kodam dari benda ini, Anda bisa menggunakan dupa gaharu herbal Cap Raja Omyang. Kenapa kok gaharu? Karena gaharu itu aromanya umum ya, hampir semua makhluk halus suka dengan aroma gaharu. Kenapa kok Cap Raja Omyang? Karena herbal. Sifatnya herbal ini tanpa campuran bahan kimia apapun, sehingga vibrasi energinya sangat bagus untuk benda-benda bertuah seperti milik Anda ini. Itu saran Mbak Wira. Ada diskon 50% di Shopee dan Tokopedia dari 150.000 tinggal 75.000 satu dus ya. Satu dusnya banyak. Ketik aja dupa gaharu herbal Cap Raja Omyang, yang ada di deskripsi. Keterangannya dapat berapa pieces, durasi bakarnya berapa menit, ada keterangannya. Itu yang bisa Mbak Wira sampaikan atas benda milik Anda, plus Mbak Wira menjawab pertanyaan diri Anda. Silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat malam.